Ada ubi jalar juga talas, singkong, wortel, dan kentang. Saat anak alami pubertas, dekap dia dengan kasih sayang. Apa itu masa pubertas pada anak dan bagaimana strategi orang tua menghadapi anak pubertas? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Pubertas atau masa puber merupakan tanda bahwa anak sudah mulai beranjak remaja. Pada fase ini, anak akan mengalami perubahan secara fisik yang cukup berbeda dari sebelumnya, khususnya mengalami perubahan hormon di dalam tubuh yang berkaitan dengan kematangan organ-organ reproduksinya. Pada fase ini akan terjadi puncak pertumbuhan anak yang merupakan masa pertumbuhan kedua tercepat setelah masa bayi. Nah, sebagian besar anak perempuan memulai masa puber ketika mereka berusia 8 hingga 13 tahun, sementara pada anak laki-laki, pubertas umumnya akan dialami saat mereka memasuki usia 10 hingga 16 tahun. Ada beberapa ciri umum saat anak mengalami pubertas. Yang pertama, pertumbuhan tubuh cepat, baik tinggi dan berat badan ikut naik. Kemudian perubahan suara, perubahan emosi menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung atau cepat marah. Kemudian mulai tertarik pada lawan jenis, muncul jerawat karena aktivitas hormon dan produksi keringat dan minyak kulit meningkat yang menyebabkan bau badan. Sekarang mari kita lihat tanda-tanda pubertas secara spesifik pada anak perempuan. Yang pertama, payudara mulai tumbuh, kemudian pinggung melebar. Tumbuh rambut di ketiak dan sekitar organ intim, terjadi menstruasi atau haid pertama atau menarche, dan suara menjadi lebih dewasa walau tidak sedrastis laki-laki. Nah, bagaimana tanda-tanda pubertas pada anak laki-laki? Ditandai dengan testis dan penis yang membesar, kemudian suara berubah menjadi lebih berat, tumbuh jakun di leher, tumbuh kumis, janggut, dan rambut di dada secara bertahap. Kemudian mengalami mimpi basah atau ejakulasi pertama, dan bahu mulai melebar dan otot berkembang. Orang tua harus tahu bahwa secara psikologis dan sosial, anak-anak pada masa pubertas akan yang pertama mulai mencari identitas diri atau jati diri. Kemudian lebih sering berdebat atau menentang orang tua. Anak-anak lebih suka bersama teman sebaya dan mulai peduli dengan penampilan. Kalau begitu, apa tantangannya bagi orang tua? Yang pertama adalah komunikasi yang sulit. Anak sering menutup diri, tidak lagi terbuka seperti saat waktu kecil. Cenderung menjawab singkat atau menghindari percakapan dengan orang tua. Dan orang tua sering merasa kehilangan koneksi dengan anak. Yang kedua, perubahan emosi. Anak lebih mudah marah, tersinggung, atau memberontak. Mereka mengalami yang namanya mood swing atau emosi cepat berubah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua untuk tidak terpancing emosi dan memaksakan kehendak. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Anak lebih banyak mendengar nasihat teman daripada orang tua dan mengalami peer pressure atau tekanan untuk diterima di kelompok tertentu. Hal ini bisa berisiko anak terlibat pergaulan yang negatif. Yang keempat, perubahan fisik dan seksualitas. Perubahan tubuh menimbulkan rasa canggung, minder, atau terlalu percaya diri. Timbul rasa ingin tahu tentang lawan jenis. Disinilah orang tua sering bingung bagaimana memberi penjelasan soal seks dan batasan moral. Yang kelima, kemandirian versus kontrol. Maksudnya pada masa pubertas, anak ingin lebih bebas di saat yang sama orang tua masih ingin mengontrol. Hal ini bisa memicu konflik jika orang tua terlalu mengekang atau terlalu melepas. Yang keenam, teknologi dan media sosial. Pada saat anak ingin mencari jati diri dan mengeksplor lebih banyak hal, anak cenderung lebih mudah terpapar konten negatif seperti pornografi, kekerasan, atau hoax. Bagi orang tua ialah bahwa bagaimana memberi batasan tanpa menimbulkan perlawanan, serta menemukan keseimbangan antara kebebasan digital dan pengawasan. Yang ketujuh, nilai dan moralitas. Pada masa pubertas, anak akan mulai mempertanyakan aturan, tradisi, dan iman keluarga. Hal ini tentu bisa menimbulkan benturan nilai dengan orang tua. Tantangan yang kedelapan adalah hubungan dengan orang tua. Anak lebih memilih bersama teman daripada keluarga, sehingga bisa menimbulkan rasa tidak dibutuhkan bagi orang tua. Hal ini menjadi tantangan bagi orang tua untuk bagaimana tetap menjaga kedekatan emosional tanpa terkesan memaksakan kehendak. Jadi, bagaimana strategi orang tua menghadapi anak pubertas? Yang pertama, bangun komunikasi terbuka. Jadilah pendengar aktif, jangan hanya memberi ceramah. Hindari tindakan langsung menghakimi ketika anak sedang bercerita, serta luangkan waktu khusus atau quality time untuk berbicara dengan santai.
Yang kedua, berikan pendidikan seks yang benar. Jangan biarkan anak belajar hanya dari internet atau dari teman. Jelaskan perubahan tubuh dan fungsi reproduksi dengan jujur sesuai usia. Dan ajarkan tentang batasan diri, kesucian, dan tanggung jawab moral dan nilai-nilai agama. Yang ketiga, berikan ruang dan kepercayaan. Pada masa pubertas, anak butuh kemandirian. Orang tua jangan terlalu mengontrol. Tunjukkan bahwa orang tua percaya tetapi tetap memberi batasan yang jelas. Kemudian sertakan anak dalam membuat aturan agar ia merasa dihargai. Yang keempat, tetapkan aturan dan batasan yang konsisten. Buat aturan seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab, misalnya jam pulang, penggunaan gadget, atau pergaulan. Terapkan konsekuensi yang wajar jika melanggar. Dan upayakan disiplin harus konsisten, tapi tetap dengan kasih. Yang kelima, arahkan dalam penggunaan teknologi. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Orang tua jangan hanya melarang. Ajarkan etika digital dan bahaya konten negatif, serta buat kesepakatan tentang waktu penggunaan gadget. Yang keenam, dukung minat dan potensi anak. Dorong anak ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, seperti olahraga, seni, pelayanan, atau organisasi sesuai dengan minatnya. Kemudian, orang tua harus bantu anak menemukan jati dirinya lewat hobi dan bakat. Yang ketujuh, jadilah teladan. Anak lebih mudah meniru daripada mendengar nasihat. Jadi hati-hatilah bertindak dan bertutur kata. Orang tua perlu menunjukkan sikap sabar, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, bimbingan spiritual dan moral. Ajak anak terlibat dalam kegiatan rohani seperti ibadah, doa, dan komunitas. Diskusikan nilai-nilai moral dengan cara yang relevan, bukan memaksa. Dan yang paling penting, doakan anak secara pribadi dan ajak anak berdoa bersama. Yang kesembilan, yang terakhir adalah sabar menghadapi emosi anak. Jangan terpancing ketika anak marah atau membantah. Kemudian ajarkan cara mengelola emosi dengan sehat, serta validasi perasaan anak lalu arahkan dengan bijak. Alkitab mengatakan dalam Amsal 22 ayat 6, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Pendidikan dan disiplin bagi anak khususnya pada masa pubertas haruslah penuh kasih. Efesus 6 ayat 4 katakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Sebagai kesimpulan, menangani anak pada masa pubertas bukanlah suatu hal yang mudah dalam parenting. Mengapa? Karena tantangan yang dihadapi orang tua saat anak memasuki periode ini cukuplah kompleks karena mencakup perubahan fisik, emosi, sosial, bahkan spiritual. Namun demikian, dengan doa dan usaha yang konsisten dari orang tua akan bisa melewatinya. Bangunlah komunikasi terbuka, tunjukkan kasih sayang sekaligus batasan yang jelas, mendidik dengan teladan, serta mengarahkan anak pada nilai moral dan iman. Kunci utamanya adalah sabar, konsisten, dan mendampingi anak sebagai sahabat sekaligus pembimbing. Doakan dan bimbing terus anak-anak kita di dalam ajaran Tuhan, agar mereka memiliki masa depan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like, komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kapas.